sengsara. Bahkan dituangkan di dalam Al-Quran juga dengan kesengsaraannya Nabi kita, yaitu kita harus menyantuni ataupun menyayangi anak yatim karena rujukan dari Nabi kita. Yang saya tanyakan, ini dari kecil Nabi itu berjuang sampai sebelum dilahirkan juga ayahnya sudah meninggal dunia dan seterusnya. Kemudian sampai bertemu dengan istrinya yaitu saudagar atau pedagang, kemudian Nabi itu membantu. Yang saya tanyakan ini, sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu, artinya masih belum ada agama Islam. Nabi kita ini agamanya apa? Apakah beragama mengikuti agama Ibrahim atau agama apa? Karena sampai saat ini saya berpikir nih, kayaknya masih belum ada Islam itu sebelum Nabi menerima wahyu. Kemudian banyak istri-istri Nabi juga yang non-Islam, seperti Maria, yaitu dari Nasrani, dan juga Sofia, juga dari Yahudi. Nah, ini saya mohon penjelasan dari Buya, dan barangkali pertanyaan saya ini mengejutkan. Memang harus begitu, kalau kita nggak tahu harus tanyakan seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ingin saya jelaskan. Jadi persoalannya kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan perhatian kita kepada anak-anak yatim. Karena beliau sendiri yang mengalaminya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta, nggak ada yang sayang. Tetapi sejarah Islam atau sirah nabawiyah yang saya baca dari mulai saya di pesantren, dari kecil saya di pesantren, itu dalam pikiran saya waktu dulu saya kecil, Nabi itu seperti anaknya orang gedean, orang besar, anaknya raja. Waktu lahir sinar cemerlang, ya kan. Kemudian balkon kerajaan Romawi runtuh. Kemudian api yang disembah di Persia itu padam. Malaikat ngantri sepanjang jalan menyambut kedatangan. Itu kan cerita. Ketika Nabi lihat nggak ada yang tahu, nggak ada yang mencatat, nggak ada yang menceritakan. Sampai lahirnya saja juga masih banyak pendapat kok. Lahir seorang bayi biasa dari seorang perempuan yang bapaknya sudah meninggal, disudayatin dalam kandungan, dalam keadaan susah, buat makan aja susah. Itu yang cerita begitu buatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu anak yatim? Allah yang melindungi kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Juga kamu tidak tahu apa, bukan dhalan tersesat ya, artinya tidak tahu mau kemana, ikut siapa. Bingung hidup ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan juga kamu tuh miskin, andon makan sama orang lain. Ailan tuh membebani orang lain, numpang hidup sama orang lain. Ya semacam itu. Ini perlu saya jelaskan dulu. Udah lahir, seumur hidup nggak pernah melihat wajah bapak. Masih kecil ibunya meninggal. Penderitaan demi penderitaan. Ikut kakeknya meninggal. Ikut paman, ya disuruh menggembala kambing untuk makannya sendiri. Ya silakan saja ahli sejarah mengatakan Allah sengaja menciptakan Nabi Muhammad menggembala kambing
Karena pada umumnya para nabi menggembala kambing. Dan sebelum memimpin manusia, Nabi Muhammad dilatih Tuhan memimpin binatang. Ngomong apa sih gitu? Saya baca terus begitu kok. Iya, itu boleh aja untuk madrasah ibtidaiyah mau boleh, tapi ya buat untuk kambing ya. Iya, seperti itu. Ya, Nabi Muhammad kenapa menggembala kambing? Karena dia ingin mandiri, tidak ingin merepotkan pamannya. Karena pamannya Abu Talib itu orang miskin juga. Kamu paham gak sih? Abu Talib itu kepala suku yang punya kekuasaan di Mekah. Ya, suku Quraisy yang menguasai suku Quraisy. Dia kepala suku Quraisy. Mana ada presiden miskin? Mana ada nggak presiden miskin? Iya, artinya bahwa saya ingin mengatakan begini. Saya juga punya ponakan kok. Tapi alhamdulillah ponakannya ikut saya, sini saya muliakan, ya kan? Saya kasih tempat tinggal, rumah, saya kasih tugas sebagai kepala pondok, ya kan? Sebagai bendahara di madrasah, saya muliakan. Kalau ada ponakan ikut saya, terus saya suruh menggembala kambing, tidak saya kasih makan, tapi suruh makan sendiri, suruh menggembala kambing. Apa komentar kamu? Berani gak kamu mengatakan Abu Talib tidak sayang sama Nabi Muhammad? Berani gak? Jujur dong. Iya dong. Iya, ya udahlah, sudah, kita nggak usah bertengkar, sudah lalu. Kita hanya bisa menganalisa kebenaran, kita tidak tahu persis kayak apa. Tapi yang jelas Nabi Muhammad wanti-wanti anak yatim itu, kata bahasa sirinya, amit-amit pitung turunan. Longo kena. Amit-amit pitung aja sampai kita dua anak putu sengsaranya kayak kita. Itu bahasa Jawa, itu bahasa Indonesia apa tuh? Aku berharap anak cucu saya jangan sampai menderita seperti saya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta itu. Itu maksudnya. Iya. Nah itulah makanya sehingga akhirnya kita rumuskan dari suatu pemikiran besar bahwa ternyata kita ini umat Islam dewasa ini terjebak pada ibadah-ibadah ritual yang dibesar-besarkan, haji, ya kan, sholat, bikin masjid, bikin musola, besar-besar gitu. Ya, ibadah-ibadah ritual yang diutamakan. Kita melalaikan ibadah-ibadah sosial. Iya. Jadi saya kasih rumusan sekali lagi. Ketika engkau sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, sampai engkau melalaikan ibadah-ibadah sosial, agamamu bohong. Sholat yang dibesar-besarkan, itu mikrofonnya tuh, toanya tuh mendengi kemana-mana, iya, mengganggu. Ada kecamatan, ada desa, ada puskesmas semuanya, ya, nyetel lagu Basit Abdul Somad hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sehingga semua orang bekerja berhenti. Saya tegur, alasannya ini adalah syiar Islam. Ya, hebat, betul ya, hebat. Sholatnya berjamaah, naik haji tiap tahun, atau sekarang umroh, tiap tahun umroh. Ya. Tapi anak yatim tidak sekolah, tidak kamu urusin kok. Banyak orang-orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Sholatmu bohong, fawaidul lil. Saya ngomongin ada dasarnya nggak? Ya terjebak macam itu. Ya jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan anak yatim? Malah yang ada paradigma yang lebih gini. Orang itu kalau sholatnya nggak benar, amal yang lainnya tidak diterima. Pernah dengar nggak? Yang benar bukan begitu. Sekalipun kamu sholatnya rajin, tidak ngurusi anak yatim, sholatmu bohong.
ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil fawailun. Iya kan begitu. Sekarang saya nanya biar agak cerdas. Ketika kamu sembahyangnya sehari 5 kali berjamaah semua, ya, sikat gigi dibuang, ganti siwak, ceboknya pakai tasuk, gitu, pakai kembali ke abad ke-7, pakai apa? Pakai batuk, pakai sorban semua. Setelah itu negeri ini maju nggak? Betul nggak? Maju nggak? Makmur nggak? Cerdas nggak anak cucumu? Iya. Nah itu, jadi artinya pemikiran dikotomi itu yang membuat kita jadi mundur. Ya, ibadahnya salah pilih, ya salah pilih. Ilmu pengetahuannya ada ada ilmu agama, ilmu umum. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Saya nggak ngerti itu konsep-konsep semacam itu, nggak tahu sejak kapan tuh munculnya. Mahdhah ghairu mahdhah, ibadah murni, tidak beribadah murni. Ya, ilmu agama, ilmu umum. Artinya begini. Jadi perilaku agama kita yang sementara ini, sampai ketika kita zakat saja, kita bagikan, sekitar kita banyak ustadz kan. Tahu nggak buat siapa zakatnya? Untuk ustadz yang belajar ngaji Al-Quran, yang ngajar fikih, yang ngajar tafsir, yang ngajar nahu, ngajar sorof, yang berbahasa Arab lah, itu dikasihkan. Kalau guru matematika dikasih zakat nggak?